Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat peternak yang ada di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya, Aziz Yasir Naufal, selaku owner di Latazan Farm. Bagaimana kabarnya teman-teman sahabat peternak yang ada di seluruh Indonesia? Pastinya kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Dan tetap selalu jaga prokes, karena prokes merupakan ikhtiar kita dari wabah penyakit ini. Nah, dalam video kali ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang proses disinfektasi di kandang Latazan Farm. Dalam proses disinfektasi tersebut ada beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan proses disinfektasi yang maksimal. Karena jika kita melakukan proses disinfektasi yang salah akan menghasilkan efek buruk terhadap ternak kita yang ada di kandang. Ingin tahu keseruannya? Stay tune on this video. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe di sini, klik loncengnya, dan like, karena semua itu gratis. Nah, sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih tujuan dari proses disinfektasi atau penyemprotan cairan disinfektan. Proses disinfektasi atau penyemprotan cairan disinfektan berfungsi untuk membunuh atau menghambat berkembangnya mikroorganisme, yakni seperti bakteri, virus, ataupun jamur yang terdapat di area kandang, di mana mikroorganisme tersebut dapat mengganggu kelangsungan hidup dari hewan ternak kita. Setelah kita mengetahui tujuan dari proses disinfektasi atau penyemprotan cairan disinfektan, kita bisa mempelajari poin-poin penting yang menjadikan proses disinfektasi efektif dan maksimal. Nomor 1. Penyiapan dan pemilihan alat dan bahan yang bagus. Dalam poin ini, alat disinfektasi dan cairan disinfektanlah yang menjadi poin utamanya. Untuk alat disinfektasi, pompa semprot yang digunakan haruslah bertekanan tinggi dan memiliki sprayer yang dapat diatur seberapa besar tingkat pengkabutannya. Hal ini disebabkan jika tekanan pompa semprot kurang akan menghasilkan sprayer tidak mengabut dengan sempurna dan dapat menimbulkan efek buruk pada ayam. Salah satu contohnya, ayam akan menjadi pilek. Untuk cairan disinfektan, banyak banget macam-macamnya. Nah, dalam kasus ini ada satu poin penting yang bisa diambil. Jika kandang kita mayoritas menggunakan bahan baku besi, maka disinfektan yang harus dipilih adalah disinfektan yang minim korosi, karena kebanyakan cairan disinfektan mengandung asam tinggi. Nah, kita memilih yang rendah korosi. Nomor 2. Dosis penggunaan disinfektan. Kita haruslah memperhatikan dosis yang tertera pada label disinfektan, karena setiap pabrikan memiliki dosis yang berbeda-beda yang tertera pada label, dan perlu diperhatikan juga dosis yang tertera pada label disinfektan memiliki kegunaan masing-masing. Contohnya, yang pertama, ketika disinfektan digunakan untuk cleaning sanitari atau air minum pada ternak. Yang kedua, ketika disemprotkan ke udara untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme. Yang ketiga, ketika digunakan untuk mencuci alat-alat kandang. Nah, kita perlu memperhatikan kegunaan-kegunaan dari masing-masing penggunaannya tersebut. Nomor 3. Waktu proses disinfektasi. Waktu yang paling bagus digunakan untuk proses penyemprotan cairan disinfektan adalah pagi hari sekitar pukul 7 sampai 9 pagi atau sore hari sekitar pukul 3 sampai 4 sore. Kenapa pagi atau sore hari? Hal ini dikarenakan dalam kondisi tersebut temperatur dan kelembapan dalam posisi rendah. Akan tetapi, ada pengecualian. Jika dalam kondisi pagi atau sore hari terjadi mendung, sebaiknya tidak dilakukan proses disinfektasi karena pastinya kelembapan tinggi. Nomor 4. Area yang didisinfektasi atau disemprot cairan disinfektan. Adapun area yang didisinfektasi adalah meliputi cage atau baterai ayam, jalanan tengah kandang ayam, dan sekeliling kandang ayam. Dalam poin ini, area yang sangat krusial adalah area kotoran ayam. Diusahakan penyemprotan pada area ini lebih tebal dibandingkan area-area yang lain, karena area ini merupakan tempat berkumpulnya mikroorganisme jahat yang mengganggu kelangsungan hidup dari ternak kita. Nomor 5.
Jadwal proses disinfektasi. Jadwal proses disinfektasi minimal dalam 1 minggu itu dilakukan sekali. Adapun jika ingin menghasilkan hasil yang lebih bagus lagi, kita bisa melakukannya 2-3 kali dalam seminggu. Dan dalam proses ini, hal yang paling penting adalah selalu continue atau istiqomah. Bagaimana keseruan video tadi? Seru bukan? Jika saya ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian pemaparan 5 tips poin penting yang jarang orang ketahui untuk menghasilkan proses disinfektasi yang maksimal.